terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Puji Tuhan, saya mau berterima kasih dulu kepada Tuhan yang sudah menyertai perjalanan yang begitu menyenangkan dan menegangkan, tapi Tuhan lindungi dengan caranya yang ajaib, ya. Ada banyak kesaksian, nanti saya akan selip-selip kesaksian. Saya juga mau berterima kasih kepada tim seksi ibadah, Samuel, wakil saya, Ibu Eva. Datang nggak Ibu Eva? Datang belakang Anda. Ada? Enggak? Oh ada. Mau berterima kasih, ibadah berjalan dengan baik, di musik, semua yang melayani, ya. Di sana juga kami ibadah, ya. Di sana juga ada beberapa kali ibadah. Aduh, semua orang pada bertanya-tanya, ya. WA-nya itu sampai penuh. Sampai saya bilang sama Jimmy, udah Jimmy kita nggak usah bales sih. Soalnya kita di sini happy-happy aja, ya, orang semua takutan. Jadi kata saya doa yang dinaikkan itu udah kayak rudal buat kita gitu, ya. Kalau Hamas rudal yang menghancurkan, ini doa yang dikirim itu rudal yang bisa melindungi dan menguatkan kita gitu. Memang waktu tahun yang lalu ketika saya berangkat masuk dari Tel Aviv, ya, ibu kota Israel. Jadi tahun ini masuk dari Mesir, dari Kairo. Memang sebetulnya kalau mau ikutin rute perjalanan ziarah itu dari Mesir, perjanjian lama di Mesir itu kan, lalu baru masuk ke Israel, perjanjian baru. Ini karena ada dua peserta dari New York, dua peserta dari Italia, mereka kita bertemu dengan mereka di Kairo gitu, ya. Mereka langsung dari sana, jadi bertemu di Kairo, makanya mungkin tour ini dibikin dari Kairo. Tapi memang itu semua udah Tuhan atur dengan sempurna. Waktu kami di Mesir 4 hari itu, kita juga dengar pendeta Hemi Kristianus itu terjebak di bunker gitu, ya. Dia juga kan kirim video aman apa, kalau di Yerusalem memang aman gitu, ya. Tapi yang tidak aman itu sebetulnya di Bethlehem, Nazaret. Nah, jadi waktu itu hari keempat di Israel itu besoknya harus masuk, di Mesir besoknya harus masuk ke Israel dari Sinai. Wah, itu betul-betul nggak menentu gitu, ya. Malam diputuskan tidak masuk, besok cari ferry, kita extend 1 malam di Mesir, besok akan lanjut ke Jordania, jadi kita nggak masuk ke Israel. Waktu dibilang nggak masuk ke Israel itu lebih banyak yang kecewa, ya. Aduh, tujuan kita kan mau Israel, kenapa begini? Nanti ada yang bilang, aku pasti udah gak bisa lagi masuk ke Israel, gini-gini. Maksudnya biaya gitu kan, berat, biayanya mahal. Tapi ketika besok pagi belum dapat ferry untuk nyebrang ke Jordania, terus dibilang, udah ini hari kita cuma santai-santai di Mesir. Jadi memang hotelnya bagus banget di pinggir laut Seberau itu, Laut Merah, jadi kita nyaman di situ. Udah gitu, habis makan siang suruh istirahat sambil nunggu keputusan ferry. Tahu-tahu kita disuruh kumpul berangkat, ya. Jadi Tante Mira paling terakhir keluar, ya, sebab saya masih nyantai-nyantai di itu. Ternyata orang-orang udah pada kumpul, udah pada tanda tangan mau masuk ke Israel. Saya juga sampai kaget gitu, ya. Nah, ketika mau bilang masuk ke Israel itu semua muka penuh sukacita. Nggak ada yang takut. Tante Mira udah nggak jadi, nggak ada tuh satu orang yang bilang gitu. Tapi ketika dibilang kita nggak jadi masuk ke Israel, kita mungkin extend di Mesir 2 malam, extend lagi di Jordania 2 malam, itu pada kayaknya nggak suka cita. Luar biasa kan, ya. Jadi ada iman yang luar biasa dari para peserta. Sampai saya bertanya sama Tuhan, seorang hamba Tuhan bilang, Gunila peka terhadap suara Tuhan. Dan saya bilang, iya. Saya berdoa terus, Tuhan jangan sampai kami celaka lah. Kami niatnya mau baik gitu, ya. Tapi terus celaka, janganlah sampai begitu. Mohon di dalam hati, tapi saya tidak ungkapkan. Jadi terus berdoa. Waktu tidak jadi, firman itu keluar di kepala saya. Amsal bilang begini, orang bijaksana kalau tahu itu lubang dia akan menghindar. Kalau orang bodoh kan itu tahu lubang, nyemplung aja gitu kan, jalan itu akhirnya nyemplung gitu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Tapi ketika memutuskan untuk masuk ke Israel, dadakan begitu. Kebetulan busnya belum balik lagi, busnya masih standby begitu. Dadakan begitu langsung masuk, langsung firman itu datang, Tuhan 12 pengintai yang dikirim oleh Musa atas suruhan Tuhan. Sebelum masuk Kanaan, Tuhan menyuruh Musa,
kirim 12 orang pengintai untuk lihat keadaan kota Padang. Firman itu datang begitu aja di kepala saya gitu ya. Berarti kita harus masuk pakai iman 2 pengintai. Kan yang 10 pengintai bilang apa? Jangan masuk. Memang tempatnya subur, tempatnya bagus, tapi orangnya gede-gede, kita pasti kalah. Kita kayak belalang, malah dibilang begitu kan. 10 pengintai bilang begitu, tapi 2 pengintai bilang gini, enggak apa-apa, masuk aja. Itu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu, kita pasti menang. Karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, ini yang menjadi judul khotbah saya pada malam ini ya. Di sana saya tidak bisa khotbahin karena kalau saya dikasih kesempatan khotbah itu saya khotbah sesuai dengan situs yang sedang di mana kita berada pada waktu itu ya. Jadi firman ini terus mengingat sampai kepada hari ini kepada saya pribadi. Iman 2 pengintai itu luar biasa. Jadi dari cerita 12 pengintai itu ada 2 cara pandang yang berbeda. Nah malam ini yang kita mau belajar adalah 2 cara pandang yang berbeda itu yang boleh menjadi refleksi bagi diri kita sendiri. Itu kita punya cara pandang yang bagaimana? 10 pengintai, apa yang 2 pengintai gitu kan ya. Nah jadi bukan soal kita masuk ke tanah Kanaan atau bagaimana, tapi cara pandang kita menghadapi kehidupan saat ini, kehidupan yang kita jalanin. Karena cara pandang kita itu akan menentukan kelanjutan hidup kita masa depan kita. Bisa tangkap ya, cara pandang yang salah, engkau akan menjalani hidup yang penuh dengan penyesalan. Tapi cara pandang yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan iman, maka engkau akan berjalan menuju kemuliaan. Kita lihat kenapa saya bisa tarik kesimpulan begitu. 10 pengintai mati di padang gurun, tidak sempat masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Ya. 2 yang punya pandang yang bagus, yang pandang positif itu, yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia maka kita akan menang. Akhirnya mereka yang menang, memasuki tanah Kanaan. Yuk kita baca yuk. Kemarin saya sengaja kirim gambar-gambar dulu ke grup supaya ketika saya khotbah ini udah punya bayangan gitu ya keadaan di Israel pada waktu itu bagaimana ya. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-1 ke-2 dulu ya. Yuk kita sama-sama berdiri, kita baca dulu. Nanti ini panjang banget ceritanya, satu perikop ini ke-12 pengintai, tapi kita hanya baca beberapa ayat, ke-1 sampai ke-3 dulu. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang yang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan firman Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi pemimpin, yang diutusnya pemimpin nih, bukan anak buah ya. Malah ini perintah Tuhan, haruslah kau suruh seorang pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Ya 12 pengintai berarti 12 suku bangsa Israel. Lalu kita baca ayat yang ke-20. Ayat 25, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang hidup di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Orang Amalek diam di Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak,
kita akan maju dan memiliki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan BPKK, kita tidak dapat maju di dalam bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Amin. Silakan. Sudah ketangkap ya? Dua cara pandang yang berbeda. 10 pemimpin ke 12 pemimpin. Yang 10 pemimpin bilang, wah kita pasti kalah. Orangnya gede-gede. Kayak raksasa lagi dibilangnya ya. Orangnya kayak raksasa, gede-gede. Malah ada satu ayat keberapa itu dibilangnya ayat 23. Wow, kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak. Bukan enak sedap gitu ya. Namanya nih ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Nah, ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat, orang yang berpandangan negatif, ya, dia akan merasa kecil, tidak berharga, dan pasti kalah. Jadi belum bertempur, udah merasa pasti kalah. Ini, 10 pemimpin itu, dia punya cara pandangan negatifnya begitu. Masalahnya besar, kita tidak bisa. Ada raksasa di sana, kita seperti belalang. Ya, luar biasa ya. Mengkategorikan dirinya tuh seperti itu. Sebelum berperang, sebelum maju, sebelum menjalani, udah kalah dulu. Malah mereka bersungut-sungut nanti ya, kalau kita baca mereka bersungut-sungut. Daripada kita mati di bantai raksasa itu, lebih baik kita mati di sini, di padang gurun. Lebih baik kita mati di Mesir. Nah, ini persungut-sungutan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang begini, menenteramkan bangsa Israel yang mendengar 10 laporan itu, dia menjadi takut dan khawatir. Yosua dan Kaleb maju. Negeri itu negeri yang luar biasa, kata Kaleb dan Yosua. Kita pasti bisa. Bisa apa? Bisa mengalahkan mereka. Kita akan telan raksasa itu. Oh, imannya gede ya. Berani nggak kita bilang begitu? Kalau di hadapan kita nih ada raksasa persoalan, berani nggak kita bilang begitu? Kita telan itu. Ya. Tuhan menyertai kita. Ini yang paling indah. Nanti di Bilangan 14 ayat 7-9 kita lihat. Dia bilang Tuhan menyertai kita. Jadi kita nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Yosua dan Kaleb menenteramkan bangsa Israel seperti itu. Di dalam kehidupan kita juga kan ada istilah optimis dan pesimis. Benar? Kalau saya orangnya optimis gitu ya. Saya. Suami saya orangnya pesimis. Almarhum gitu ya. Jadi saya tuh berdua punya cara pandang yang berbeda. Tapi nggak bisa apa? Bukan berarti kita harus berpisah. Tapi saya yang punya pandangan positif, optimis, saya bisa menguatkan. Suami yang punya pandangan pesimis. Nah, itu begitu juga dengan suami kepada istri. Kita bisa melengkapi dan kita bisa menguatkan mereka. Seperti Joshua dan Kaleb. Ketika 10 peminta bilang, jangan masuk, orangnya gede. Nah, kita nih kalau menghadapi masalah yang belum apa-apa, kita lihat, aduh udah gak mungkin ya tante, udah gak mungkin. Saya itu, apalagi waktu mau retret ya, banyak sekali masalahnya kan ya. Begini-begini kan, wah gawat katanya. Itu jangan bilang gawat, ya jangan bilang gawat. Pokoknya pasti bisa. Sama doa, banyak berdoa. Nanti Tuhan kasih hikmat. Ternyata kita boleh sukses ya. Walaupun tidak 100% sukses, tapi saya boleh katakan 90% sukses dan kita sangat dipuaskan oleh keadaan retret pada waktu itu. Nah, kalau kita jadi orang yang pesimis, kita nggak bakal bisa maju. Belum apa-apa udah takut. Belum apa-apa, wah susah. Dia orangnya susah, gak bakalan kena dibilangin. Benar nggak? Sering nggak kita begitu? Sering ya? Seringnya. Ya udah nggak usah manggut-manggut, nggak nanti saya jadi tahu kan. Kamu pesimis apa optimis gitu ya? Tapi kita merefleksi diri kita nih melalui firman Tuhan. Kalau ada masalah, saya orang yang nggak suka menghindari masalah. Terus saya jadi ya udah, saya harus lewatin itu masalah dan berusaha menyelesaikan. Misalnya ada perbedaan, bagaimana kita menyelesaikan, menyatukan perbedaan itu gitu.
baik di dalam organisasi, baik di dalam rumah tangga antara suami istri, baik di dalam keluarga antara anak, orang tua, mertua dan ipar-ipar itu, ya. Jadi bukan berarti kita langsung pesimis, apa bisa jangan. Aduh, kita nih anak Tuhan sudah mesti buang tuh kata, nggak bakalan bisa, ya, mesti buang. Ada banyak mujizat terjadi ketika kita yakin kita bisa. Kita yakin. Memang sekarang ada ajaran New Age Movement, kalau nggak salah nih namanya, kalau nggak salah nih ya. Dia itu zaman baru, pengajaran zaman baru. Apa tuh doktrinnya? Kamu pasti bisa. Tapi tertujunya kepada diri kita. Kalau kita, Tuhan menyertai kita. Jadi kita jangan takut. Seperti Joshua dan Kaleb berkata, kita maju, kita pasti menang. Raksasa itu kita telan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tapi New Age Movement dia akan berkata, kamu bisa. Jadi memang ada bagusnya, itu motivator kan ya. Jadi digalilah keadaan diri kita, kamu bisa, ayo jangan menyerah, kamu bisa. Lakukan, kamu bisa. Ini bahaya kalau bukan dasarnya firman Allah. Akhirnya pemikiran kita sendiri. Pemikiran kita sendiri itu bisa salah. Bisa egoisnya yang gede. Bisa rasa sombongnya yang gede. Bisa rasa terlalu ingin ambisi yang besar. Itu bahaya kalau tidak ada firman Tuhan. Makanya kita bilang Tuhan menyertai kita, maka kita bisa. Artinya ketika kita bilang begitu, segala keputusan kita standarnya adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang engkau mampu, lakukan. Ya kita berdoa, Tuhan bagaimana supaya saya mampu? Saya kayaknya begitu lemah Tuhan. Kita ngadu kepada Tuhan. Saya kayaknya lemah Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat. Tiba-tiba nanti bisa ada hikmat dari Tuhan. Ketika kami harus masuk ke Mesir, saya di bus bilang gini, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, nanti di Israel kita jangan pencak-pencak. Kan biasa kita pencak-pencak. Gue mau foto di sana, gue mau foto di sana gitu kan. Saya bilang ini jangan. Nanti kalau ada keadaan bahaya, nanti kita bersatu. Kalau mesti masuk ke Bandung, kita masuk gitu ya. Maksud tujuan saya. Bukan nakut-nakutin gitu saya bilang gitu ya. Karena keadaan tidak normal. Kita masuk dalam keadaan tidak normal. Jalanan sepi sekali. Dari perbatasan Mesir ke Israel jalanan sepi banget. Tapi kita bisa nyanyi-nyanyi, kita nggak takut. Nggak ada tuh. Nanti kalau sambil berdiri saya kadang-kadang lihat, nggak ada muka yang takut. Yang namanya Jimmy apa kata Dila pulang aja. Aku punya anak 3. Enggak ya Jimmy ya. Jimmy nggak pernah. Malah dia enjoy banget. Enjoy banget di sana ya. Satu pun nggak ada. Si Dedi apalagi sama si Rani. Pulang aja, bahaya, usaha aku lagi maju-maju ya. Enggak tuh, ya iman, semua pada beriman. Ada seorang jenderal yang dia mantan angkatan udara. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, selagi border nggak ditutup, itu aman bisa. Kalau border udah ditutup, itu agak bahaya, genting. Dia bilang, karena kan dia tentara, dia tahu kan. Ya udah, akhirnya semua juga mantap. Di Israel itu kosong. Kita ketemu dengan satu rombongan dari Surabaya, 65 orang. Jadi tapi dia udah kepotong 2 malam, dia sempat extend di Mesir 2 malam. Dan sampai akhirnya dapat berita terakhir masuk, dia ikut masuk. Jadi dia 3 malam, kami 5 malam loh di Israel. Biasanya bisa pulang jam 6, jam 7, jam 8 karena harus sampai hotel. Ini kita cuma jam 4, jam 5 udah pulang ke hotel dan itu nggak boleh keluar. Malam-malam anak-anak muda naik ke atas ke hotel yang tingkat terakhir itu untuk melihat pemandangan kota Yerusalem. Siapa tahu ada rudal. Siapa tahu ada rudal. Wah, segini ikut naik tuh malam tuh ya. Lihat ada rudal nggak jadi malam enggak tuh. Saya sih tidur, ya nyenyak tidurnya ya. Jadi besok saya tinggal bertanya. Puji Tuhan nggak dengar rudal, nggak dengar tembakan. Di TV emang mengerikan. Di TV ceritanya luar biasa, mengerikan. Tapi di mana-mana kosong, nggak ada orang jualan. Universitas, mall, sekolah-sekolah semua tutup. Orang nggak boleh berkeliaran di jalanan. Jadi keadaan memang cukup genting pada waktu itu. Jadi ada satu kesaksian yang luar biasa. Temannya Dedi Bo itu ya, temannya itu suami istri udah tua, teman mereka jalan kaki. Dia punya nasar ternyata. Dia cerita sama saya ketika di Mesir mau masuk ke Israel. Budila, saya tuh dia belum ngerti bernasab, itu agama Buddha yang saya pernah saksikan bahwa saya ini ke Israel punya misi, saya mau berdoa buat 2 orang ini. Doa saya tuh nggak minta dia dibaptis,
Doa saya kepada Tuhan, biar dua nama yang selalu saya sebut ini, dia pulang ke Tangerang ini, dia udah jadi pribadi yang percaya kepada Kristus. Saya tuh cuma doanya begitu, tapi Tuhan bekerja lebih hebat lagi, lebih jauh dari apa yang saya doakan. Jadi 1 bulan lagi mau berangkat, suaminya nggak bisa kencing. Ternyata prostatnya bermasalah, harus dioperasi. Nah, ternyata terus dia lakukan itu operasi di Kuala Lumpur. Dokter belum kasih pulangnya tanggal 17, itu 2 hari lagi udah mau berangkat ya. Sedangkan paspor sudah harus dikumpulin. Saya bilang sama si Tamara nih, tolong dong jangan di cancel, tapi kamu diam-diam aja. Tante Nila lagi doain supaya dia bisa berangkat, kata saya. Terus hilang tuh 45 juta hilang kalau dia cancel. Tapi bukan soal duitnya. Saya mau jiwa ini, kalau dia orang agama Buddha bisa mau rindu ke Israel, pasti ada satu gerakan yang luar biasa dari Tuhan. Itu di pemikiran saya. Mau berangkat operasi prostat. Terus saya beranikan diri WA kepada dia. Orangnya nggak banyak ngomong sih, waktu belum kenal. Saya rada ngepet juga. Saya berdoa, Tuhan, saya WA-nya gini. Berapa kali saya hapus, saya sederhanakan lagi. Pak, kalau dokter izinkan Bapak berangkat aja. Nanti kalau soal koper apa-apa, saya akan tolong istri Bapak. Grup akan tolong gitu. Yang penting Bapak bisa menikmati, kata saya gitu ya. Ternyata 1 minggu mau lagi berangkat, dia bilang, Bu Nila, saya berangkat. Aduh, luar biasa senangnya saya. Senang kan ya, misi saya berjalan dengan baik. Sampai di Mesir, border katanya tutup. Nggak bisa masuk ke Mesir, ke Israel. Ya Tuhan, di Mesir 2 hari habis dari Gunung Sinai, di barangan Jimmy itu naik ke atas, istrinya, suaminya enggak. Istrinya cerita sama saya, itu baru sampai terminal Onta, artinya 3/4 Gunung Sinai itu. Air mata saya keluar terus, kata dia gitu. Nggak tahu kenapa, ibu mengalami sentuhan, jamahan daripada Tuhan. Saya nggak ngerti, kata saya. Memang belum ngerti, dia bilang, saya nggak ngerti, pokoknya air mata saya keluar, katakan saya. Ibu puji Tuhan, ibu mengalami jamahan Tuhan. Ketika di puncak, kan nyanyi tuh, Dini yang ikut ya, terus suasananya lebih hadirat Tuhan lebih hebat lagi itu ya, karena semua bernyanyi. Dipimpin ada satu pendeta perempuan juga yang dari mana tuh, dari Lampung. Nah, singkat cerita, udah terus turun dari Mesir, dia bilang dia mau dibaptis. Terus dia cerita sama Dedi, terus Dedi bilang gini, dia bilang dia mau dibaptis. Yang biasa, kata saya gitu. Tapi meja abunya gede banget di rumah. Kamu jangan singgung meja abunya. Udah takut dulu nih memasalah meja abu nih. Meja abunya gede, katanya gitu. Ya, pokoknya kamu jangan singgung-singgung meja abunya. Yang penting kita fokus pada keputusan dia mau dibaptis. Nah, udah nih jalan. Terus istrinya curhat sama saya begini. Kenapa saya mau dibaptis? Jadi waktu bapak sakit operasi di Kuala Lumpur, dia berkata-kata dengan Tuhan. Kalau saya bisa ke Israel, kan suaminya bilang gini, udah kamu pergi aja, kan ada baby, ada Ibu Nila ya bilang gitu. Terus saya bilang nanti sekamar aja sama saya lah, kata saya gitu. Terus istrinya ragu-ragu sebetulnya, nggak enak kamu pergi sendiri, biasa pergi berdua, nggak pernah sendirian. Terus dia berjanji begini dalam hatinya, kalau suami saya diizinin pergi, saya mau dibaptis. Jadi di hati dia bernasar seperti itu, dan dia nggak ceritakan kepada suaminya waktu itu, tapi ketika sampai di Mesir dia bilang sama suaminya begini, Pi, saya tuh udah berjanji, nanti kalau kita bisa pergi berdua, saya mau dibaptis. Suami jawab, oh iya, baptis aja nggak apa-apa. Luar biasa kan? Sebelum itu diajak ke gereja nggak mau, apalagi mau dibaptis, jadi ke gereja nggak mau. Dan itu banyak, sebetulnya buat saya itu satu keajaiban. Jadi ketika mau masuk ke Israel tutup pula. Ya ampun, ini kayaknya udah bakal terhenti nih. Ya Tuhan, sampai saya bilang nanti yang penting ke gereja, baptis di gereja aja. Ternyata Tuhan izinkan masuk, singkat cerita ya. Udah masuk nih, udah senang kan ya. Operasi berhasil, lalu berangkat berhasil, terus mau dibaptis, masuk ke Israel bisa berhasil. Sungai Yordan tutup. Dia mau dibaptisnya di Sungai Yordan, Sungai Yordan tutup. Terus kata saya bilang begini, terus ada satu nih yang bilang gini, dibaptisnya di sungai apa gitu loh, boleh nggak ya katanya? Jangan sembarangan lah kata saya ya, di sungai-sungai mana lagi gitu ya. Jadi banyak tempat-tempat tuh ditutup. Kami harusnya tinggalnya di Bethlehem, dipindahin ke Yerusalem, karena di Yerusalem tuh hotel, barang, semua lah, karena kan ibu kota. Jadi kebanyakan tuh tinggalnya di Bethlehem. Nah ternyata yang Kristiani itu
tinggalnya di Bethlehem. Jadi saya putuskan, saya bilang sama leader kita jangan masuk Bethlehem karena itu border yang ditutup adalah border antara Yerusalem dan Bethlehem. Dulu jadi satu karena milik Israel. Setelah perjanjian perdamaian Camp David atau apa gitu ya, itu ditutup. Jadi kita kalau mau ke Bethlehem ada satu border. Nah border itulah yang ditutup. Jadi kita nggak masuk ke Bethlehem dan Jericho. Setiap hotel ada bunkernya loh, keren ya. Jadi karena mereka sering perang gitu, jadi mereka lagi di pinggir jalan, katanya lagi di mana, suruh naik ke bis cepet-cepet pulang ke hotel langsung masuk ke bunker. Udah nggak bisa ngambil apa-apa di hotel, di kamar gitu, semua masuk ke bunker, tapi makanan disuplai semua. Coba kalau sampai saya juga takut pertama kalau sampai kita mengalami gitu, tapi puji Tuhan semua tidak kita alami. Nah hari ketiga, hari ke-1, kedua udah gini, ya Sungai Yordan ditutup, jangan ngomong. Entar hari ketiga baru ngomong. Karena kenapa? Saya berdoa terus. Saya berdoa Tuhan, bagaimana caranya supaya Sungai Yordan dibuka. Di mobil saya kasih arahan sedikit pengarahan tentang baptisan. Kenapa kita terima baptisan? Ini bukan doktrin gereja, tapi ini doktrin Alkitab. Dibaptis bukan di Sungai Yordan, di selang. Karena Yesus memberi contoh seperti itu dan kita lakukan itu. Terus saya ngomong nih sama leader yang orang dari Israel itu namanya Safi, bisa mas tolong ada satu Pak Beni, ya kami kan dua anak Tuhan, Pak Beni dengan saya. Pak Beni, nanti jangan ngomong dulu Sungai Yordan ditutup ya, pokoknya saya minta izin sama si Safi. Itu saya bilang, Safi minta izin untuk baptis saja, bisa nggak? Aduh ibu, ini yang untuk Menteri Pariwisata, kita nggak boleh sembarangan kayak gitu. Tapi kamu coba aja, kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Tapi setidaknya mencoba. Dia telepon gini pakai bahasa Arab gitu lah ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi setelah itu, ibu kita boleh baptis di sana hanya untuk baptis. Tapi bukan lewat pintu utama yang biasa turis, semua masuk lewat pintu belakang. Luar biasa. Akhirnya dibuka cuma untuk baptisannya. Tuh sampai bercucuran air mata, pokoknya di situ suasananya momennya luar biasa. Sungai Yordan nggak pernah ada bebek. Waktu ini 4 orang dibaptis, tiba-tiba bebek 3 orang bebek. Nyamperin yang mau dibaptis. Ada tadi yang fotonya ya, terus si bebek datang sampai wah disiut terus semua pada siuting. Karena ini belum pernah terjadi ada bebek gitu loh ya. Akhirnya tuh bebek ikut ke foto, cuma dia nggak dibaptis, ada bedanya gitu ya. Nah, udah. Pokoknya itu berkemenangan luar biasa. Saya yang paling plong karena saya dari awal saya nggak minta dia dibaptis, saya cuma minta dia jadi pribadi yang berbeda dan Tuhan udah tolong ketika dia habis dibaptis saya peluk, bukan suaminya, istrinya ya. Istrinya saya peluk, saya bilang, Ki, nanti pulang ke gereja ya. Iya katanya. Saya bilang pulang ke gereja. Jadi lanjutannya itu setelah baptisan adalah harus ke gereja. Lalu udah. Terus ini kita naik perahu Petrus di Danau Galilea. Di Danau Galilea itu saya 5 kali nggak pernah hujan. Kan ini yang kelima saya pergi nggak pernah hujan. Hari itu hujan dan angin kencang, wah angin kencang semua ke sini. Waduh gawat benar nih nanti perahu miring. Terus dari sini tahu angin dari sini lagi pindah lagi ke sini. Akhirnya kita semua pada di tengah-tengah. Nggak lama, cuma sebentar izinnya 10 menit ya. Nggak lama loh, tapi anginnya kencang dan hujannya juga gede gitu. Padahal kalau naik ke perahu tuh panasnya minta ampun. Tuhan izinkan semua terjadi, nggak tenggelam, nggak takut, tapi nggak sampai tegang bagaimana. Dihibur sama Tuhan, pelangi keluar, perfect banget itu pelangi. Sampai satu lingkaran itu kita bisa lihat itu pelangi di langit yang rasanya dekat. Saya selama di Israel saya bilang sama orang-orang, coba lihat ya langit Israel kayaknya dekat banget, apalagi waktu di Gunung Nebo. Gunung Nebo itu di Jordania, langitnya dekat banget. Yang saya lagi di situ, lihat nggak? Peluk itu apa tuh? Ular tembaga itu kan namanya apotik ya, ular tembaga. Di situ Musa diperlihatkan tanah Kanaan tapi dia sendiri tidak bisa masuk. Tapi Musa biar dia tidak masuk ke tanah Kanaan bukan berarti dia masuk ke neraka, bukan. Kita tahu dia diangkat ke surga. Dia ada di surga bersama Tuhan. Tahunya dari mana? Siapa yang bisa jawab? Musa ada kuburannya loh sampai hari ini. Tapi kita tahu dia ada di surga. Terus kalau itu juga tolong siapa yang bisa jawab? Siapa tadi jawab? Eva. Eva. Eva.
Kita mau jawab nggak? Waktu di gunung kemuliaan Tuhan itu, siapa yang muncul? Tuhan, Nabi Musa, Elia. Berarti Nabi Musa diangkat ke surga, benar nggak? Iya. Jadi di gunung kemuliaan itu, waktu Tuhan dipermuliakan itu ada Musa dan Elia kiri kanannya. Itu membuktikan bahwa Musa ada di dalam surga. Makanya kuburnya nggak pernah ditemukan. Dia di mana? Nggak ada kuburnya. Kalau ada kuburnya jadi berhala. Pasti orang-orang Israel akan memberhalakan dia. Dia yang memimpin bangsa Israel membelah laut sehingga tentara Firaun semua terkubur, ya. Itu. Nah, jadi bagaimana kalau kita pakai cara pandang yang positif? Kalau kita bilang gitu, wow, udah habislah, gagal semua misi penginjilan, nggak bakal ada orang yang dibaptis. Ya, tapi karena kita punya iman, saya bilang nggak apa-apa, tunggu sehari 2 hari, siapa tahu nanti besok dibuka, siapa tahu nanti besok itu. Memang hari itu nggak dibuka, ya. Waktu kita ke Takba itu tempat 5 roti dan 2 ikan, nggak ada yang mau turun karena tertutup. Nah, percuma turun aja, kata saya, foto di depan pintu, bahwa kamu tuh udah nyampe ke sini. Saya kan orangnya malah foto, jadi nggak ada yang mau turun. Ya udah saya turun lah, saya foto, gitu. Saya suruh siapa nggak tahu ada yang foto tuh, ya. Nah, ketika saya difoto, pintu terbuka, pintunya, rupanya ada pastor di dalam itu, melihat ada orang, ada bus, dia buka, akhirnya kita semua bisa masuk, luar biasa, ya. Makanya jangan punya cara pandang yang sempit. Jangan punya cara pandang yang belum apa-apa. Wah, nggak bisa. Wah, gagal. Wah, pasti nggak bisa. Jangan, ya. Tapi biarlah kita miliki cara pandang 2 pengintai. Jadi dia tuh punya iman yang besar, optimis orangnya. Dia yakin kalau Tuhan beserta, pasti bisa. Sekarang apa masalah kita? Masalah kita apa sekarang? Cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memiliki iman daripada 2 pengintai. Dia tidak melihat masalahnya yang besar, dia tidak melihat raksasa itu menjadi penghalang. Tapi yang dia lihat adalah kalau Tuhan besertaku, aku bisa. Nah, ini yang kita mesti ambil inti daripada firman Tuhan pada malam ini. Kalau Tuhan besertaku, aku bisa lewati itu semua. Masalah bukan apa-apa. Pasti ada jalan keluar. Seringkali jalan keluar itu ada ketika udah mentok. Karena kalau belum mentok, kita masih berpikir terus. Masih pikir caranya kita. Begini nih, kayak ini baru benar nih. Ini begini nih. Kita harus begini nih, begini. Memang kita harus punya perencanaan, tapi kita dahulukan Tuhan, kita berdoa, nanti Tuhan kasih hikmat, kasih pimpinan, akhirnya bisa berjalan. Luar biasa, ya. Jadi bagaimana kita melihat suatu masalah itu sebagai penghalang atau sebagai peluang, gitu, ya. Orang mau melamar kerja aja kadang-kadang, gelarnya kebanyakan, gaji paling UMR, lu pasti ditolak. Pernah saya mau mengajukan itu CV, mau nolongin orang kerja. Terus ada satu temannya bilang begini, gelar lu tuh kebanyakan, gaji cuma UMR, pasti ditolak. Karena dia berpikir gelarnya banyak, gajinya gede, nanti yang dipilih yang post graduation begitu, gitu, ya. Nah ini, jadi melihat belum apa-apa udah melihat masalahnya begitu besar, udah pasti gak bakalan, gitu. Gak bakalan itu udah bahaya sekali, ya. Nah, saudara, orang yang pesimis, dia akan terus mengeluh bersungut-sungut seperti orang Israel. Mengeluh bersungut-sungut. Nah, kalau orang optimis, dia akan bersemangat. Dia akan mencoba bagaimana caranya supaya aku menang, gitu, ya. Lalu sudut pandangan kita itu, cara kita memandang masalah itu akan menentukan masa depan. Jadi 2 pengintai bilang begini, negeri itu subur, negeri itu penuh susu dan madu. Padahal kita dari Mesir ke Israel itu jalanan semua padang gurun, kering-kering.
yang subur tuh sekitar Jericho sebetulnya tuh daerah paling subur tuh sekitar Jericho. Tapi di dekat Sungai Yordan itu juga subur luar biasa. Karena Sungai Yordan yang mengaliri Danau Galilea dan Danau Laut Mati. Danau Galilea itu dia mengalirkan lagi sungai yang dari Sungai Yordan itu ke yang lain-lain, ke kota-kota yang lain. Sehingga kota-kota di sekitar Galilea itu subur bukan main. Sungai Yordan mengalirkan air ke Laut Mati, terkumpul di Laut Mati, tidak dialirkan kemana-mana. Akhirnya terjadilah pengendapan garam yang luar biasa tingginya, sehingga kapal selam aja kalau masuk tenggelam. Kemarin semua pada berenang kalau saya, ya, semua pada berenang, bisa nggak berenang, nggak boleh berenang, diam aja ngapung sendiri, ya, karena akan kedorong terus kita ngumpul gitu. Mereka bisa gandengan kayak akrobatik lah. Keren banget kan di tengah-tengah perang begitu ya. Tuh anak DPDI malah aja yang sering gitu ya. Tuh saya bilang Jim, kalau kita kirim gambar-gambar gini kayaknya nggak etis banget ya. Tuh semua orang pada berdoa ngirim WA-nya aja. Aduh kayaknya prihatin banget dengan keadaan kita. Sedangkan kita di sini, waduh kalau lihat fotonya Tante Nila kemarin bagaimana? Oke kan? Ada yang fotonya sambil duduk, sambil nungging, sambil baring, sambil begini, wah luar biasa ya. Nah, makanya, tapi kalau orang yang belum berangkat ke Israel, saya tidak menganjurkan dia untuk masuk. Bahaya. Netanyahu udah bilang apa? Hamas akan dibikin puing-puing. Netanyahu itu orang garis keras, apa yang dia ucapkan akan dia lakukan. Kita berdoa terus supaya ada perdamaian di sana. Karena leader bilang begini kalau nggak salah ya, dia di orang Yahudi dengan orang Muslim di Gaza itu aman, akur, nggak apa-apa, mereka bertetangga. Jadi ada orang Yahudi yang tinggal di sana di Palestina udah dari dulu. Terus ada juga orang Muslim yang mayoritasnya di sana juga. Mereka itu berdamai kayak di Ambon dulu sebelum kerusuhan. Di Papua sebelum kerusuhan kan begitu dia domba apa gitu kan akhirnya terjadi kekacauan. Sedangkan yang jadi korban ya orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu akhirnya akan jadi korban. Orang yang pesimis dia akan mengeluh terus dia gampang stres. Kalau orang yang stres dia banyak sakit, benar nggak? Stres kata dokter lambung dok dari pikiran stres. Kalau udah sakit lambung terus nyut ke jantung katanya gitu kan orang yang sakit lambung nyut ke jantung gitu ya. Jantung diperiksa nggak apa-apa. Terus tapi kok sakit gitu ya, ngep aja gitu ya, lama-lama sakit, lama-lama mati. Jadi jadilah orang yang optimis, ya. Orang yang optimis punya iman, semangat, hidupnya sehat, mau olahraga, mau dagang, terus mau ibadah, nggak mau diem, akhirnya jadi cerdas otak. Ya, jadi kita nggak ngeluh kalau ada apa, ayo, kalau ada orang, nggak kuat gitu ya, ya, lama-lama bagaimana? Ya, udah jangan dijawab deh ya. Makanya jangan bersungut-sungut ya. Mungkin sekarang ini ada kesusahan di hidup kita, ada problema, ada tantangan. Mari punya sudut pandang yang seperti dua pengintai, punya iman yang besar, optimis, karena dia yakin, optimisnya yakin karena Tuhan beserta kita. Mari kita sama-sama bernyanyi.